bergerak Tuhan yang sempurna, bro. Tidak ada ciptanya itu, oh ini kurang-kurang, oh ini gagal ini. Gak ada. Sungguh sangat amat baik. Sehingga dia tidak ada lagi. Tidak ada hancur, banyak korupsi. Nah, itulah kalau dunia tidak ada yang mengatur. Nah, itulah artinya kau mengakui Tuhanmu seperti negara, seperti makhluk. Kalau Tuhan kami, dengar, kalau kau tanya apa kelebihan Tuhan kami, dia tidak perlu mengatur dunia ini lagi. Karena dia sudah buat ciptakan sungguh sangat amat baik. Artinya semua sudah berjalan sesuai apa yang dia ciptakan. Kalau Tuhan kalian nggak sempurna, maka dia perlu mengatur, oh di sini kurang, ini kurang. Tuhan kami nggak ngatur-ngatur lagi. Sudah jalan sendiri, manusia. Sel telur bertemu sel sperma, jadi manusia. Aduh. Yaudah lah bang. Lanjut dulu abang. Siap, oke, bang, terima kasih dek ya. Oke, bang. Ya, sampai jumpa. Salam dari sang debater. Tuhan Yesus memberkatimu dek. Iya. Kawan-kawan, inilah yang tidak dipahami kawan-kawan muslim ini kawan. Mereka ngomong asal ngomong, Tuhan itu maha kuasa. Tapi dia tidak, kalimat tidak sudah tidak maha kuasa. Ngerti kalian? Aku ini hebat aku kawan. Semua makanan ku sikat, tapi udang tidak bisa ku makan. Lantas kalimat semuanya itu terpenuhi enggak? Enggak terpenuhi. Karena ada satu makanan yang enggak bisa kau makan. Artinya kau terbatas. Mereka enggak paham. Bisa enggak Tuhan mau berfirman ke dunia ini? Oh enggak bisa. Dia dibuatnya di Lauh Mahfuz, Jibril yang membawa. Kan lawak. Kutanya dalam debat, kenapa enggak bisa? Suara Tuhan itu melebihi petir. Saya saja bisa mengecilkan suara. Masa Tuhanmu nggak bisa mengecilkan suara? Kan lucu kawan. Ya. Sebentar dulu kawan-kawannya, ini udah banyak yang ngantri. Ya, kawan-kawan yang di YouTube dan Facebook, kita lanjut lagi ya sampai ini. Wahyudi. Mudah-mudahan muslimnya. Halo Wahyudi, selamat malam. Terima kasih Pak Pendi. Ya, silakan kita bergantian. Silakan. Suaranya kok agak kecil, ntar saya nyaringkan. Ya, dia live di Jeddah kawan. Saya live di Riau. Pak Rudi mau tanya. Silakan. Bagi Pak Rudi, kepercayaan Pak Rudi, sifat mustahil bagi Tuhan. Ya, saya dari dulu mengatakan, ya matikan mic-mu, gantian kita. Bagi Tuhan hanya ada satu kekurangan Tuhan. Apa itu? Bahwa dia terikat akan firman-Nya sendiri. Nggak bisa dilawannya firman-Nya sendiri. Silakan. Dan ada satu tempat yang tidak akan pernah didatangi Tuhan, yakni neraka. Silakan. Maksud saya sifat Tuhan yang sifat mustahil Tuhan misalnya yang kayak gini. Mustahil Tuhan lupa. Mustahil Tuhan tidak maha melihat. Mustahil Tuhan tidak maha kuasa. Itu ada nggak dalam kepercayaan Pak Rudi? Loh. Mustahil Tuhan lupa, mustahil Tuhan berak misalnya gitu. Mustahil. Kan sudah ku bilang yang mustahil itu dia hanya melanggar firman-Nya. Dia nggak bisa melanggar firman-Nya, itu aja batasannya. Berarti mau apapun dia bisa. Berarti bagi Pak Rudi Tuhan tuh bisa nggak maha kuasa ya, bisa nggak lupa ya. Loh, bisa. Kan sudah ku bilang. Hanya satu kekurangan Tuhan kami, bahwa dia tidak bisa melanggar firman-Nya. Paham nggak kau? Yang lainnya nggak ada itu. Oh berarti dalam percaya Pak Rudi Tuhan bisa lemah Pak Rudi ya. Nggak bisa dong. Dia yang nggak bisa itu melanggar firman. Aduh, kapan lah cerdas kau lima? Aduh. Sudah. Tuhan menjadi manusia bisa nggak? Misal Tuhan menjadi manusia itu kan berarti tidak ada Tuhan lagi kan, berarti kan tadi kok nggak ada Tuhan lagi? Kok nggak ada lagi? Inilah, sebentar, matikan dulu mic-mu. Ya, inilah kelemahan para muslim. Dia mengira kalau Tuhan menjadi manusia, maka dia nggak punya kuasa Tuhan lagi. Kan lawak. Sedangkan saya bisa menjadi digital. Daging saya masih ada ini. Gimana sih? Aduh, nggak ngerti orang ini. Silakan. Maksud saya Tuhan menjadi manusia. Dia kan manusia. Tuhan tidak ada lagi.
saat itu. Kok nggak ada lagi? Sekarang ku tanya kau. Sebentar dulu. Coba kau lihat di HP-mu. Saya jadi digital kan? Tapi kan Pak Rudi tetap ada. Walaupun Nah, begitu juga Tuhan. Sedangkan saya bisa menjadi digital, tapi tetap saya ada. Begitu juga Tuhan. Masa kalah Tuhan sama kau? analogi nggak bisa tepat kan Pak Rudi mengatakan menjadi digital, tapi nyatakan Pak Rudi tidak menjadi digital, hanya saja tergambar di digital, tapi Pak Rudi tetap Loh. ada. Kan saya sekarang menjadi digital di hadapanmu itu. Tapi Inilah aku buat. Coba biar lebih jelas sebentar. Biar lebih jelas begini. Tunggu dulu. Susah kali ucapan ini mengerti ya. Ini ku buat. Sekarang aku menjadi digital di hadapanmu ini. Apakah aku tidak ada? Ada, aku nih masih ada aku. Demikian Tuhan. Dia menjadi manusia. Apakah Tuhan lantas tidak ada? Masih ada tuh. Masa kalah Tuhan sama saya? Ini gimana ya? Tuhan Bapa tetap ada masih di langit. Masihlah, aduh. Sedangkan saya saja itu digital, masih ada tetap daging saya ini, aduh. Kalau bagi Pak Rudi, Tuhan itu terikat ruang dan waktu enggak? Tidak. Tuhan itu bisa di mana saja, bisa di dalam mana saja. Berarti Tuhan butuh tempat Pak Rudi ya? Memang butuh. Tuhanmu di ars. Dia butuh tempat, kalau enggak dia gentayangan. Sebentar dulu, Tuhanmu butuh tempat enggak? Tidak, karena dia tidak terikat ruang dan waktu. Karena Siapa bilang dia di ars? tidak. Menurutmu ars itu gimana sih? Tidak ada ulama atau semua ulama tidak ada mengatakan bahwa ars itu tempat, tidak ada. Hanya dikasih- Kenapa tidak tempat? Kau baca karena mereka itu tidak mengerti. Al-Quran mengatakan ars itu di atas air. Paham nggak kau? Tidak ada. Sesudah itu ars itu dipanggul oleh 8 malaikat. Paham nggak kau? Ayatnya semua ada di Al-Quran. Gimana sih? Sekarang ku tanya lah kau. Kau tahu ruang hampa? Ya. Mana lebih besar Tuhanmu daripada ruang hampa? Ya jelas Tuhan lah. Tuhan kan tidak terikat ruang dan waktu. Sebelum ada ruang hampa, Tuhan sudah ada. Sekarang inilah otak kalian nggak bisa berpikir ya. Sekarang ku jelaskan sama kau. Ku ganti dulu wajahku. Sabar dulu kau. Sebentar ya. Nah, ini sebuah benda. Udah besar ini. Ya. Mana lebih besar benda ini dari ruang hampa? Semua yang di luar benda ini adalah ruang hampa. Paham nggak kau? Mau sebesar manapun kau buat sebuah benda itu, di luarnya tetap ruang hampa. Mau kau buat miliaran besarnya, miliaran kilometer, di luarnya ruang hampa. Kenapa? Bumi ini tercipta adalah gugusan, itu kan ruang hampa di luarnya. Makanya tidak ada yang melingkupi bumi ini. Kalau Tuhan melingkupi bumi gini, di luarnya ini kan ada tetap. Paham nggak kau? Logika. Contoh, ku ambil dulu. Sabar dulu kau. Ini benda ini kan sebesar ini, kita anggap ini paling besar. Ternyata Tuhan inilah Tuhan. Tuhan lebih besar lagi. Tuhan di luarnya. Sudah. Di luarnya ini kan masih ada ini ruang kosong ini. Oh, dibuatnya lagi yang besar. Di ruangnya masih ada lagi. Makanya otak kalian nggak bisa berpikir. Sok-sok bicara sains. Ruang kosong itu ada sendiri atau diciptakan Pak Rudi? Ruang hampa. Kalau kau berbicara tentang iman, ruang kosong itulah tempat Tuhan pertama sekali. Ruang kosong. Makanya di dalam Kristen dikatakan apa? Roh Allah melayang-layang. Melayang-layang dia, itu masuk akal. Jangan kau bilang, wah Allah tidak butuh ruang dan waktu. Siapa bilang? Paham nggak kau? Makanya kau nanti bertemu dengan dia di sorga. Kenapa kau bertemu dengan dia di sorga? Karena dia berada di ruang dan waktu. Waktu apa? Waktu Tuhan. Aduh. Coba kau berpikir deh baik-baik ya. Kau nanti googling, kau lihat ruang angkasa. Ada nggak lebih besar dari ruang angkasa? Oh ada. Itu kan hanya satu satu tata surya. Ya. Ya, ini segini tata surya, tapi miliaran kilometer. Di luarnya ini ruang hampa kan? Di luar ruang hampa ini ada benda lagi. Oh, di luarnya lagi ruang hampa kan? Makanya pakai otak itu sedikit. Berarti kesimpulan Pak Rudi, ruang hampa lebih besar dibandingkan Tuhan Pak Rudi ya? Betul. Paham kok ya? Kalau nggak percaya, uji. Ambil sebuah benda. Tunggu dulu, ambil sebuah benda. Kau tutup begini.
Mana lebih besar, benda ini atau bungkusnya? Bungkusnya. Apakah Tuhanmu yang bungkusnya nih? Ada nggak lebih besar dari sini? Ada di ruang ini. Ini kan ada ini kosong. Wah, kau ambil lagi benda yang lebih besar. Di luarnya kan ada masih. Aduh. Kalau kami Pak Rudi meyakini bahwa Tuhan itu melingkupi ruang dan waktu Pak Rudi. Nah, apalagi kau bilang melingkupi. Artinya dia berada di ruang dan waktu. Iya, meliputi. Semua ada ruang dan waktu itu sudah ada Pak Rudi. Nah, itu kau pandai. Dia ada di ruang dan waktu kau bilang. Artinya dia lebih kecil dari ruang dan waktu. Bukan. Dia ada sebelum waktu dan ruang itu ada. Jadi ruang dan waktu itu di dalam lingkupan dirinya. Inilah nggak kau pahami. Dia ada sebelum ruang waktu itu ada. Itu maksudmu waktu bumi. Makanya Tuhanmu kan ada waktunya 50.000 tahun katanya. Paham nggak kau? Tuhanmu punya waktu. Aduh. Waktu itu ada kan ada yang mengawali. Sebelum ada waktu itu ada yang mengawali. Tuhan mengawali semua dari permulaan. Iya. Makanya yang masuk logika itu hanya Bible. Bumi ini ruang hampa, roh alam melayang-layang. Paham nggak kau? Aduh. Tapi kalau kami di Muslim ya jelas tidak menolak konsep tersebut. Karena kalau di dalam ruang berarti dia akan terbatas kan, lemah dia kan. Berarti ada yang lebih besar pada dirinya. Sementara kami mengimani Tuhan itu maha besar, tidak ada yang lebih besar pada dirinya. Nah, inilah kekeliruan. Sebentar, matikan dulu Mi Ude. Inilah kan ku bilang, kalian ini kelompok orang-orang on yang nggak mengerti. Kalau Tuhan itu harus besar badannya. Kau tahu, Goliat dengan Daud, siapa yang menang? Kan Daud yang kecil. Tuhan itu kemahabesarannya bukan dari ukuran badan. Berarti kayak Goliat dong dengan Daud. Bisa Daud mengalahkan Goliat. Bisa Israel mengalahkan. Di Muslim itu Tuhan punya badan tidak ada. Dia mengatakan Tuhan punya badan tidak ada. Tadi kau bilang dia lebih besar dari apapun. Itu kemahabesarannya. Itu pikiran yang keliru. Masa kalah dengan Tuhan kami yang kecil? Dia bisa berada di sorga, dia bisa menguasai dunia ini. Kebesaran Tuhan bukan dari dilihat ukuran badannya, tapi ukuran kuasa. Tahu nggak kau arti kuasa? Kalau bisa menguasai dunia ini, buktinya ketika turun ke dunia tidak diterima di kaumnya, bahkan sampai ditangkap, bahkan dibunuh. Itu kan menunjukkan kelemahan. Siapa bilang kelemahan? Tuhanmu bisa nggak turun ke dunia? Nggak bisa kan? Berarti Tuhanmu lemah. Tuhanmu bisa nggak turun ke dalam kerajaan maut? Nggak bisa kan? Bukan bisanya, itu kan mustahil bagi Tuhan. Nah, itu kau bilang Tuhanmu terbatas. Kalau Tuhan kami tidak ada yang mustahil baginya, kecuali yang kau bilang tadi, melawan firman-Nya sendiri dan ke neraka. Karena firman-Nya itu, neraka itu tempat penghukuman yang kekal, dan di situ iblis dan nabi palsu dibuang beserta pengikutnya. Berarti kan Tuhan Pak Rudi bisa lemah, bisa tidak maha kuasa. Ya kan? Yang mana dia lemah? Contoh ketika dunia kan lemah, tak berdaya. Justru dia, Dek, sabar dulu kok Dek. Inilah pikiran kalian yang keliru. Kalau Tuhan turun ke dunia, kalian bilang lemah. Sementara Tuhanmu nggak bisa ke dunia. Ya hebat Tuhan yang turun ke dunia lah. Tuhanmu nggak bisa. Berarti Tuhanmu apa? Kekurangannya nggak bisa ke dunia. Aduh. Kapan Lau Cilim ini cerdas? Silakan. Mik, hidupkan Mik. Bagaimana kemudian Tuhan yang kuasa maha besar itu turun, sementara dia kan meliputi langit dan bumi. Jadi kan Tuhan ke bumi. Makanya Tuhanmu lemah. Kalau Tuhan kami yang maha besar itu bisa turun ke bumi jadi manusia, Tuhanmu nggak bisa. Tuhanmu lemah. Tapi lucunya kalian nggak mengerti apa definisi lemah. Tuhanmu bisa nggak makan ikan goreng? Nggak bisa. Tuhan kami bisa. Berarti Tuhanmu nggak bisa makan. Kan lemah, kayak orang sakit, penyakit giginya ompong semua, nggak bisa makan. Kayak orang sakit yang lemah. Paham nggak kau? Berarti Tuhan Pak Rudi bisa jadi makhluk gitu ya? Bisa. Kalau dia ingini. Berarti ketika jadi makhluk berarti nggak ada Tuhan lagi dong berarti. Nah, inilah kekurangan kau. Kan tadi sudah saya jelaskan sama yang pertama itu. Sekarang kau lihat, saya jadi digital. Apakah yang daging tidak ada? Ada itu ini. Masa kalah Tuhan sama saya? Oke lah Dek ya. Nantilah kita lanjutkan lagi. Belajar kau apa arti tidak terbatas.
Kalau masih ada yang nggak bisa dilakukannya artinya terbatas. Iya Tuhan. Ya. Oke ya. Jadi kawan-kawan masih banyak ucil-ucil nggak ngerti apa yang dia ucapkan. Wah, Tuhan kami tidak terbatas, tapi dia tidak bisa turun ke dalam dunia menjadi. Itu kan terbatas. Kalau tidak terbatas itu mau jadi apapun dia bisa. Kalau dia inginkan, aduh. Ini Bu Eti dulu Pak, habis ini Pak Pendi ya. Sebentar. Ya, selamat malam Bu. Halo Bu, silakan. Halo, selamat malam. Waduh, suaranya nggak sampai. Ya Bu Eti ya, kita ganti dulu Pak Pendi aja. Tapi ini bisa lagi turunkan, apa yang terjadi? Apa sinyalku yang rusak ya? Apa ini ha? Aduh. Aduh. Tunggu. Batal ya. Ya, kawan-kawan jangan lupa ya. Aduh. Aku keluar dulu nanti masuk lagi ya. Sebentar. Iya. Ya, kita jumpa lagi ya, sorry. Makanya jangan lupa tap-tap layar kawan, jangan lupa kasih semawar 2 mawar. Syukur-syukur nggak hanya mawar, biar dilihat TikTok. Wah, ini transmisi apanya bagus katanya. Langsung disepaknya aku tadi. Oke. Sekarang ini kawan. Siap. Malam Pak Pendi. Malam abangku, salam. Salam, silakan. Sehat bang? Bang Rudi. Puji Tuhan, sehat. Ya, Bang Rudi tadi dilihat kan, Bang Rudi dengar di awal saat Wahyudi tadi masuk, apa yang dia katakan kata-kata pertama? Apakah Tuhan Bang Rudi itu punya sifat yang mustahil? Nah ini pertanyaan yang pertama. Mereka Bang Rudi sudah memustahilkan Tuhan. Di satu sisi mereka mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua dia bisa. Di sisi yang lain, ketika berbicara Tuhan jadi manusia, di situ dia mulai membuat Tuhan mustahil. Artinya, Bang, mereka sudah membatasi Tuhan. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, mereka bingung bahwa Tuhan itu tidak ada yang mustahil baginya. Saya juga dulu seperti itu, Bang Rudi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah yang membuat Tuhan itu mustahil, Tuhan itu sendirikah Bang Rudi atau manusia? Coba, sudah pengikutnya. Dua orang sudah saya melihat yang naik ya, Wahyudi dan satunya si Alwi tadi ya. Itu dua-duanya sama pikirannya. Dia sudah memustahilkan Tuhan, membuat Tuhan itu mustahil. Lalu yang pegangan dia itu adalah, rujukan dia itu adalah bukan Al-Quran sebagai sumber pegangannya. Tetapi apa kata ulama? Oh, ulama kami tidak mengatakan begitu. Ulama kami tidak mengatakan begitu. Patokan modul itu bukan ulamamu sebenarnya. Apa kata Al-Quran? Makanya jangan selalu belajar ikro. Pahami maknanya. Ini Bang Rudi, mereka itu asik belajar ikro Bang. Mulai dari kecil sampai tua, itu ikro terus yang dipelajari Bang. Bagaimana cara membaca, maknanya mereka abaikan. Ini kegagalan yang harus mereka ubah. Kalau tidak, sampai kapanpun tidak akan bisa mereka mengenal siapa Tuhannya itu. Karena sudah dibuat, oh sifat mustahil bagi Tuhan.
Oh, ini mustahil bagi Tuhan. Oh, itu mustahil bagi Tuhan. Saya Apa awali, ini? Bang Rudi. Ya, Bang Rudi. Berarti ulama penyempurna Allah. Nah, jadi Bang Rudi, dua orang tadi yang naik yang saya lihat, Wahyudi dan si Alwi, itulah Bang Rudi gambaran saya dulu, Bang. Persis. Nah, jadi teman-teman semuanya dan saya termasuk, ya kita doakan Bang Rudi yang di atas berbicara dengan Muslim, kita sebagai pendoa supaya bisa menangkap apa yang disampaikan. Tidak beku otaknya. Nah, kenapa bisa beku? Yaitu seperti malam kemarin kita bilang, karena mereka menyembah ilah bangsa-bangsa, menyembah Tuhan negeri ini, bukan Tuhan alam semesta yang mereka sembah, Bang Rudi, tetapi Tuhan negeri ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, di mana Tuhan itu? Dan doa tersebut diucapkan pas di saat mereka berada di sekitar Ka'bah, di seputaran Ka'bah. Oke, Bang Rudi, nanti kalau kita bicara banyak di sini dianggap kita penistaan. Bang Rudi sehat-sehat ya. Tuhan berkati. Bang, saya rekam ini punya sangat bagus. Saya rekam, nanti saya upload di tempat saya ya. Boleh, boleh. Oke, Ya. Bang Rudi. Terima kasih Pak Pendi. Selamat malam. Salam. Bang, malam. Ya, ini diskusi ya, nggak ada penistaan. Halo, halo. Labaik, Allahumma labaik. Kalau kalian cari di Google ya, googling aja. Hubal, carilah Hubal. Untuk memuji Hubal itu juga gitu kawannya. Labaik, Allahumma labaik, katanya ya. Saya dapatnya itu kemarin, saya googling, kok sama ya, mirip gitu ya. Nah, kawan-kawan, ya, kelemahan daripada kawan-kawan Muslim, tidak ngerti artinya maha kuasa. Wah, Allah kami maha besar. Apanya yang besar? Badannya, kawan. Tidak ada yang mampu menampung. Makanya selalu saya tanyakan, mana lebih besar ruang hampa daripada sesuatu benda? Kalau ada yang menjawab, benda lebih besar dari ruang hampa, pendusta. Jangan-jangan ruang hampa itulah Tuhan. Kan bisa kita katakan begitu kan? Apa itu? Karena ruang hampa itu yang paling besar, kawan. Aduh. Tapi mereka apakah tahu? Enggak tahu, kawan. Ya, silakan. Sekarang ini saya naikkan lagi, ada banyak yang ngantri, kawan. Mudah-mudahan ada yang cerdas loh. Fitri Khadijah. Fitri dulu, Fitri. Sabar ya. Halo Fitri Khadijah. Wah, lari. Apa ini? Fitri udah lari, Khadijah. Tuhan bisa jadi manusia jikalau dia berkehendak jadi manusia dia bisa. Ya masalahnya Tuhan kami berkehendak. Sepandai dia mengucapkan itu, tawan. Tapi dibantahnya sendiri. Masa Tuhan bisa menjadi lemah? Kan lawak. Tadi dibilangnya kalau Tuhan mau berkehendak mau jadi apa saja bisa. Ya Tuhan kami berkehendak dia jadi manusia. Tuhan kalian tidak berkehendak. Hasan. Halo Hasan, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, silakan. Barusan Bang Rudi juga menyebutkan bahwa yang kuasa tidak berbentuk, memang tidak kelihatan. Hanya kekuasaannya, kebesarannya memang tidak kelihatan. Karena berbeda dengan manusia, berbeda dengan benda. Mungkin karena Pak, Tuhan. sebentar dulu Pak. Ya, halo, ya. Sebentar. Matikan dulu mic Bapak. Bising kali. Kalimat berbeda dengan manusia ini kan sudah saya jelaskan. Contoh, manusia tangannya 2. Kalau ada sesuatu yang tangannya 10, kan tidak manusia itu. Berbeda, nggak sama dengan manusia kan? Apakah begitu Pak? Silakan. Buka mic-nya. Halo. Waduh. Bapak ini lagi di pesta, kawan. Bising kali. Tadi mana-mana. Halo, halo. Coba kalian cari di tempat yang aman ya. Yang enak lah. Kita diskusi. Ya, Fitri Khadijah. Selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, silakan. Kalau menurut Kristen, Abraham itu siapa? Abraham ya Abraham. Bukan Ibrahim. Enggak, menurut Alkitab.
Iya, menurut Alkitab Abraham ya Abraham, bukan Ibrahim. Iya, itu Silakan. apa tuh Abraham? Abraham tuh nabi apa gimana? Abraham itu adalah bapak orang beriman, dia bukan nabi dibilang situ. Silakan. Bapak orang beriman berarti teladan ya? Kenapa? Gelarnya bapak orang beriman. Iya, Abraham. Kemudian dirubah menjadi Abraham, bapak bangsa-bangsa. Berarti teladan kan? Mana teladan itu? Beda teladan dengan bapak bangsa-bangsa, bapak orang beriman beda. Aduh. Bapak orang beriman. Orang beriman itu apa gimana tuh orang beriman? Ya beriman dia kepada Yahweh, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang lahir 610 yang ada. Sebelum itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ada. Gimana sih kau nih? Oke, saya bertanya di Kejadian 16 ayat 4. Oke, aku bacakan ya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Nah, inilah bedanya. Kau bilang orang apa tadi kau bilang? Halo, orang apa? Bapak orang beriman. Bukan. Oh, tadi Abraham artinya apa? Aku yang kau. Teladan. Apa yang mau kau teladani dari sini? Dia mengambil, nggak mau percaya sama Tuhan, terus dia mengambil budaknya sehingga hamil, melahirkan. Jadi tidak selalu. Terus gelarnya bapak orang beriman itu gimana? Ya tadinya kan gelarnya bapak orang beriman, baru diganti namanya jadi Abraham, karena dia sudah melanggar perintah Tuhan ini. Oh, sekarang nggak beriman gitu setelah dia sama budaknya. Bukan tidak, memang ia hilang iman dia pada saat itu. Makanya Tuhan tidak menyetujui Ismail. Makanya diganti namanya menjadi bapak bangsa orang, Abraham. Hagar ini istrinya apa budaknya? Budaknya, tetapi dibuat di situ Sarah menyuruh dia mengambil istrinya. Kita tidak melihat di situ ada menjadi istrinya. Istrinya, berarti kan boleh menggauli budak. Tapi kan dia sudah diistrikannya. Bukan kayak orang Arab menggauli budak dibilang berakhlak mulia. Dari mana jalannya? Oh, tadi abangnya bilang katanya Hagar ini budak, kok sekarang istri? Kan budak yang disuruh si Sarah, aku bilang. Diambil menjadi istrinya. Aduh. Gimana sih? Oh, ini Hagar ini istrinya. Iya, istri keduanya, tapi budak. Tapi Tuhan tidak merestui. Kalau Hagar ini istrinya, terus kenapa diusir ke Mesir sama Ismail? Karena Tuhan kan tidak menghendaki anak perjanjian daripada si Hagar. Paham nggak kau? Kan itu dibilang Tuhan. Oh, berarti Abraham ini cinta satu malam gitu. Sudah nggak kepake. Bukan cinta satu malam. Sampai hamil, sampai beranak 13 tahun. 14 tahun lah mungkin dia menikah. Anaknya kok nggak diakuin, itu diusir dia. Diakuin tapi tidak berkenan sama Tuhan. Mana pernah Tuhan tidak mengakui Ismail sebagai anak Abraham. Tapi Tuhan tidak berkenan kepada Ismail. Makanya manusia pertama yang masuk neraka Ismail. Di Kejadian 17 ayat 18 dan 19. Sekiranya engkau berkenan Ismail hidup di hadapanmu, kata Abraham. Apa kata Tuhan? Tidak. Aku nggak berkenan hidup dia di hadapanku, tetapi anakmu si Ishak lah perjanjian kekal aku dengan dia. Kenapa Ishak perjanjian kekal? Karena di Kejadian 17 ayat 12, aku akan mengadakan perjanjian kekal antara aku dan keturunanmu, yakni setiap anak dari rumahmu dan seluruh orang yang di rumah harus disunat umur 8 hari. Ismail disunat umur 13 tahun. Makanya dia tidak termasuk anak perjanjian, harus dibuang, disingkirkan. Yang disunat 8 hari siapa? Ishak. Silakan. Oh, abangnya bilang Hagar ini istrinya. Berarti kan boleh poligami. Ya. Boleh. Lah memang iya, makanya Tuhan kan tak berkenan. Di mana Gimana sih ayatnya kau? gitu? Di mana ayatnya? Nah itu kan diusir.
Di mana Kejadian Tuhan 17. Aneh juga ya. Aneh juga ya. Kok aneh? Udahlah dek, nggak sampai pikiranmu, jangan kau pikir-pikir. Jadi kalau kau mengaku keturunan Ismail, kau juga ke neraka nanti. Ismail saja ditendang ke neraka, boleh kau? Itu orang Kristen katanya haram poligami, itu Abraham poligami kok boleh dia? Kan dia nggak Kristen. Gimana sih kau nih? Oh Abraham, oh bapak orang beriman tuh gimana? Abraham itu. Kalau Abraham bapak bangsa-bangsa, aduh, kan namanya diganti. Abraham sama Abraham kan sama itu. Orangnya sama, tapi arti namanya berbeda. Makanya kami bertanya kepada Muslim, kapan diganti namanya jadi Ibrahim? Mana ayatnya? Hai Abraham, namamu tidak disebut Abraham lagi, tetapi sekarang Ibrahim. Yang artinya adalah, mana ada? Kan karangan kalian aja itu. Oke deh ya, gitu aja lah dulu ya. Nanti kau berpikir.